D351. Kakak, jangan menyerah. Kalau kakakku tidak mau membukakan pintu, naiklah dari jendela. Diana tiba-tiba membawa tangga, kemudian memindahkannya dari halaman ke jendela ruangan itu. Jensen juga ingin menjelaskannya. Setelah dia menaiki tangga, dia berkata, Elena, buka jendelanya. Ini aku, Jensen. Saat Elena mendengar suara dari jendela, dia langsung membuka jendela dan memarahinya. Apakah kamu sudah gila? Ini lantai 2, bagaimana kalau nanti kamu terjatuh? Jensen tersenyum dengan penuh semangat, tidak apa-apa. Suamimu ini hebat. Ketinggian seperti ini bukanlah apa-apa. Dia melihat Elena akhirnya membukakan jendela. Dia tahu bahwa sebenarnya masih ada dirinya di hati Elena. Elena tiba-tiba melihat tangan kanan Jensen yang dibalut, kemudian berseru terkejut, kenapa kamu bisa terluka lagi? Dia diam, dia merasa bersalah. Terakhir kali saat Jensen pergi ke Pulau Hong Kong sendirian untuk melindunginya, dia juga terluka saat pulang. Tapi bukannya peduli pada Jensen, dia justru bertengkar dengannya. Kali ini pasti karena Ervan dan orang-orangnya. Tidak apa-apa, ini hanya luka kecil saja. Cedera pergelangan tangan Jensen disebabkan oleh amarahnya yang menyebabkannya menghantam pintu rahasia keluarga Custer. Luka kecil dari mananya? Sini, biar aku obati lukamu. Elena mencari kotak P3K di kamarnya, kemudian membalut lukanya menggunakan perban dan berkata, ini semua karena aku. Aku selalu menyusahkanmu, selalu membuatmu terluka, tapi kamu sama sekali tidak pernah memberitahuku. Jensen tiba-tiba merasa bahwa Elena sepertinya mengetahui banyak hal. Dia lalu tersenyum dan berkata, ini benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Masalahnya sebenarnya seperti ini. Saat aku pergi beberapa hari yang lalu, ada seorang pasien yang kaya. Kebetulan di rumahnya ada kesemek. Kesemek ini bisa dijadikan sebagai obatnya, jadi aku memanjat pohon untuk memetik kesemek itu. Namun ternyata, bos kaya itu sedang mengajak anjingnya berjalan-jalan di halamannya. Kemudian tiba-tiba, ada seseorang memanjat dinding dan menembak anjing itu sampai mati. Dia menembak anjing itu, tapi kenapa kamu yang justru terluka? Elena tidak mengerti. Karena bos itu seorang yang pemarah, tentu dia langsung marah pada saat itu. Kemudian dia berkata kepada pria itu, mengapa kamu membunuh anjingku? Namun tak disangka, orang itu menjawab dengan nada dingin, seseorang membayarku 5 juta untuk membunuh anjingmu itu. Setelah mengatakannya, dia kabur. Ketika aku mendengar hal ini, aku tertawa terbahak-bahak, tanpa sadar aku terjatuh dari pohon, jelas Jensen. PFFFTT. Elena tidak bisa menahan tawanya, kemudian melirik Jensen. Dasar pembohong, aku tahu kamu hanya menipuku. Dia merasa depresi akhir-akhir ini. Setelah bertemu dengan Jensen, suasana hatinya akhirnya membaik. Jensen melihat Elena tersenyum, dia pun akhirnya merasa lega. Kemudian pura-pura berseru, aduh, sakit. Wajah Elena langsung menjadi cemas, apakah aku menyakitimu? Di mana yang sakit? Kemudian, dia melihat Jensen yang sedang tertawa menatapnya, dia pun langsung marah. Oh begitu, kamu berani berbohong kepadaku, ya? Dia sangat marah sampai hampir saja memukul Jensen, tetapi tiba-tiba dia teringat sesuatu, kemudian wajahnya meredup. Jensen, kenapa kamu begitu keras kepala? Kamu menjadi menderita setelah bersamaku, bahkan dianiaya dan difitnah sana-sini. Kenapa kamu masih bertahan? Karena kamu adalah istriku. Pada hari ketika ingatanku kembali, aku tahu bahwa istriku hanya kamu seorang, Elena. Jensen mengatakannya dengan sungguh-sungguh, aku ini tidak memiliki ambisi yang begitu besar, atau perasaan untuk mendominasi. Aku hanya ingin tetap ada di sisimu selamanya, melindungimu dan mencintaimu selamanya. Hati Elena terbawa dengan emosi. Dia mengertakkan giginya dan berkata, Jensen, kamu kembali saja. Aku benar-benar ingin sendiri. Elena. Jensen merasa bahwa Elena pasti sedang memikirkan sesuatu, tapi melihat Elena yang keras kepala, dia hanya bisa menghela napas dan pulang. Sebenarnya, suasana hati Elena sedang sangat tidak baik. Jika sebelumnya dia hanya ingin hidup bersama Jensen selamanya, tapi sekarang dia sudah tidak bisa. Dia sudah tahu kisah hidup dan asal-usulnya. Saat pulang hujan-hujanan waktu ia bertemu seorang wanita yang mengaku sebagai keluarganya. Dan wanita memberikan pilihan, tinggalkan Jensen atau Jensen mati.
Tentu saja Elena tidak mau Jensen mati. Kota Asmenia saja telah menyebabkan begitu banyak luka bagi Jensen. Bagaimana jika Jensen menghadapi keluarganya? Dia tidak bisa begitu egois dengan membiarkan suaminya mengalami kesulitan terus-menerus. Dia juga harus memikirkan suaminya. Saat Jensen turun, Diana juga terkejut, tetapi Jensen tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia membeli beberapa kaleng bir dan minum sendirian di pinggiran jalan New Bond Street. Dia merenung sambil meminum bir. Apakah Elena sudah mengetahui latar belakang keluarganya? Setelah beberapa hari berlalu, Elena masih belum menghubungi Jensen. Sepertinya ketenangan yang Elena perlukan akan memakan waktu yang lama. Saat subuh, Rektor David meneleponnya dan memintanya untuk mengobati beberapa orang penting. Jensen teringat dengan pengingatan penatua Jack dan langsung mengiyakannya. Ketika dia tiba di pintu gerbang universitas, Jensen melihat Pak Eddie dan Profesor Oscar ada di sana. Ada juga plakat yang digantung di pintu masuk Universitas Asmenia, di atasnya tertulis, "Selamat datang para pemimpin provinsi." Ini jauh lebih mewah dari yang terakhir kali dilakukan untuk Tuan Muda Henry Williams. Jensen bertanya kepada Rektor David, kemudian mengetahui bahwa orang-orang itu akan datang dengan pesawat militer. Dia semakin penasaran, siapa orang penting itu sebenarnya, yang bisa mengumpulkan semua dokter ternama di seluruh provinsi ini. Tak lama kemudian, mobil datang satu persatu, mereka dipimpin oleh Joseph, kemudian diikuti oleh para pemimpin Departemen Asmenia, setelahnya baru diikuti oleh para bos besar Asmenia. Selain itu, ada juga para dokter, pakar, dan profesor terkenal dari provinsi yang juga datang. Bahkan di antara mereka, Jensen juga melihat Dr. Jenius Kennedy. Namun, setelah dia melihat Jensen, Dr. Jenius Kennedy tampak malu dan tidak berani melihatnya lagi. Dr. Jensen. Terdengar suara reagen dari aula obat dan Yanuar dari aula semi kuning kota Sernia Selatan. Mereka berdua menyapa Jensen. Hal ini juga membuat banyak dokter terkenal di provinsi tersebut diam-diam merasa penasaran. Lagi pula, aula obat dan aula semi sama ahli dalam pengobatan tradisional Huasia. Mereka memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Oleh karena itu, cukup aneh jika mereka bersikap sopan kepada seorang pemuda. Aku mendengar bahwa Asmenia memiliki Dr. Jensen dari aula Singlin yang memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Apakah pemuda itu Dr. Jensen? Sepertinya begitu, sepertinya dia terlalu muda. Aku juga sudah melihat kasusnya. Wabah kolera di RS Rakyat, kerjasama dengan orang asing, dan runtuhnya sebuah gedung pada kecelakaan terakhir kali. Sepertinya keterampilan medisnya sangat bagus. Mungkinkah dia hanya mencari sensasi? Bagaimanapun juga, para dokter terkenal ini berasal dari provinsi dan tidak begitu mengenal dunia medis Asmenia. Pada saat ini, sebuah mobil Audi tiba-tiba mendekat. Saat Joseph dan yang lainnya melihat plat nomor itu, mereka langsung mendekatinya dengan cepat. Namun, ada sosok yang lebih cepat dari mereka. Dia langsung membuka sendiri pintu mobilnya, kemudian tersenyum menyanjung dan berkata, "Direktur Aiden, Anda menyempatkan datang ke sini." Orang ini adalah Rektor David. Dia suka menyanjung seperti biasanya. Seorang pria berkacamata dengan setelan kebaya turun dari mobil. Dia mengabaikan Rektor David dan justru menyapa Joseph dan yang lainnya. Pria ini adalah Aiden, Wakil Direktur Jenderal Departemen Kesehatan Provinsi. Setelah beramah tamah, terlihat Aiden bertanya kepada Rektor David, "Semua dokter Asmenia sudah ada di sini kan?" Rektor David buru-buru menjawabnya, "Semua dokter Asmenia sudah ada di sini." "Oh, kalau begitu tinggal menunggu yang dari ibu kota saja." Mata Aiden melihat ke arah jalan penuh dengan penantian. Melihat sikap Wakil Direktur Jenderal ini, semua orang juga menatapnya. Mereka semua tahu bahwa imbas penyakit ini sangat penting dan membuat semua orang penting di ibu kota datang kemari. Tak lama kemudian, sebuah van akhirnya datang dengan kawalan mobil polisi. Setelah mobil itu berhenti, seorang lelaki tua dengan uban di pelipisnya turun dari mobil. Orang tua itu agak kurus, memakai kacamata hitam, gayanya sangat eksentrik. "Direktur Alfred, maaf membuat Anda menunggu. Apa baru saja mendarat?" Aiden mengubah cara bicaranya dan menyambutnya dengan senyuman. Nama orang tua itu adalah Alfred Wallis. Dia bukan orang biasa, dia adalah kaki tangan ibu kota, pemegang wewenang di bidang penyakit dalam Huasia,
seorang akademisi dari Akademi Ilmu Pengetahuan, dan pemimpin tim medis di sanatorium ibu kota. Episode 352. Alfred Wallace berjabat tangan dengan Aiden, lalu dengan Joseph dan yang lainnya. Meski begitu banyak orang sudah menunggunya, dia sama sekali tidak merasa tersanjung. Karena dia seorang dokter profesional negara, maka ini sudah memang pantas. Apakah orang-orang dari pihak Tuan Palmer sudah datang? Alfred menanyakannya. Ekspresinya menjadi lebih bersegan saat membicarakan tentang Tuan Palmer. Sudah datang sejak tadi malam, dia sedang menunggu semua orang. Aiden langsung menoleh, memandang dengan ekspresi bertanya ke arah Alfred. Ya sudah, ayo. Hal-hal detail lainnya dibicarakan sambil berjalan saja. Meskipun Alfred hanyalah seorang dokter, status dan senioritasnya sudah sangat tinggi. Setelah dia mengatakannya, semua orang langsung pergi. Diam-diam, ini juga cukup mengejutkan Jensen. Apakah bangsawan yang disebutkan oleh penatua Jack adalah dokter bermarga Wallace? Jensen, Alfred Wallace ini bukanlah orang biasa. Aku telah membaca semua hasil karya tulisnya. Dia sangat pandai dalam menganalisis penyakit tertentu. Selain itu, dia juga telah memenangkan hadiah juara kedua dalam penghargaan sains dan teknologi nasional. Dia menghususkan dirinya untuk mengobati orang-orang penting di ibu kota. Dia adalah dokter profesional negara yang sesungguhnya. Joseph melihat Jensen yang tampak bingung, kemudian segera menjelaskan kepadanya. Jensen mengangguk. Dia sudah mengobati orang-orang penting di ibu kota, tidak heran dia terlihat begitu berharisma. Tak lama kemudian, ketika mereka tiba di RS Rakyat, mereka naik lift menuju lantai 9, kemudian duduk di aula dan menunggu. Sementara Alfred, dia membawa semua dokter untuk menemui pasien. Sebenarnya, siapapun dapat melihat bahwa karakter utama kali ini adalah Alfred Wallace, yang lainnya hanya mengikutinya saja. Seorang pasien wanita berusia 30 tahunan, sedang terbaring di kasur, hanya Alfred dan beberapa orang yang dapat masuk dan menemuinya. Dokter seperti Jensen hanya dapat mengawasinya dari luar dan sama sekali tidak memenuhi syarat untuk masuk. Beberapa saat kemudian, Alfred dan beberapa orang itu keluar, berjalan menuju ke arah aula. Jensen lagi hanya mengikuti kerumunan pergi, tetapi saat dia melihat dari jendela tadi, dia menyadari bahwa penyakit wanita itu agak aneh. Dia demam, tapi itu bukan tanda-tanda demam, bahkan tubuhnya justru dipenuhi udara dingin. Sayangnya, dia tidak bisa melihatnya secara detail dengan statusnya saat ini. Setelah sampai di aula, Jensen melihat seseorang yang dia kenal, orang itu adalah Billy Moore. Billy sedang berbicara dengan seorang wanita. Melihat gerak-geriknya, dia sedang menyanjung wanita itu. Hal ini membuat Jensen diam-diam mempertanyakannya. Dengan identitas Billy di Asmenia, selain beberapa orang asing itu, siapa yang bisa membuatnya berbicara dengan rendah hati seperti ini? Belum lagi, wanita di depannya adalah seorang wanita berusia hampir 30 tahun. Ini juga membuat Jensen memperhatikan wanita itu lagi. Terlihat wanita itu mengenakan gaun hitam dengan rambut yang diikat ke belakang, memberinya kesan orang yang teliti. Penampilannya tidak buruk, tapi dia terlihat sangat serius. Berpenampilan seperti ini bisa membuat orang menebak bahwa dia adalah seorang presdir. Namun, Jensen juga melihat Aiden yang menyapa wanita ini dengan sopan, dan dia merasa lebih penasaran lagi. Sebab, para pemimpin provinsi tidak akan semudah itu bersikap sopan kepada seorang pengusaha. Atau mungkin, wanita tersebut bukan seorang pengusaha, melainkan orang yang statusnya lebih tinggi daripada Aiden. Ini adalah Dr. Jensen dari Asmenia, kan? Aku sudah banyak mendengar tentangnya. Tiba-tiba, wanita itu mendatangi Jensen dan mengulurkan tangannya. Kejadian ini mengejutkan banyak orang. Meskipun Jensen terkenal di Asmenia, tapi dibanding seorang dokter negara dan para pemimpin provinsi yang hadir, mengapa harus Jensen yang dikenali oleh wanita itu? Namaku Jessica Miller. Wanita itu memperkenalkan dirinya lagi. Setiap gerakannya terlihat penuh dengan aura mendominasi, sama sekali tidak seperti wanita pada umumnya. Halo, aku Jensen, biasa dipanggil sebagai Dr. Jensen. Suatu kehormatan bisa bertemu denganmu. Jensen berjabat tangan dengan Jessica sembari menjawabnya dengan sopan. Aku dengar keterampilan medismu adalah yang terbaik di Provinsi Huasia sisi selatan. Aku sangat penasaran. Perkataan Jessica tampaknya biasa saja, tetapi tentu saja akan membuat Jensen seperti dimusuhi.
Para dokter di Asmenia percaya dengan keterampilan medis Jensen, tetapi para dokter di provinsi tidak merasa demikian. Mereka berpikir bahwa ini hanya dibesarkan oleh masyarakat Huasia bagian selatan. Selain itu, dengan adanya dokter negara, Alfred di sini, kualifikasi apa yang pemuda ini miliki? Ekspresi Jensen tidak berubah, tetapi dia bisa merasakan bahwa wanita itu memiliki niat memusuhinya dan ini bukan perkara kecil. Jensen cukup terkejut karena ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita itu. Mengapa dia bisa begitu tidak menyukainya? Sudahlah, mari kita kesampingkan hal yang tidak ada hubungannya dengan penyakit penting ini. Lebih baik kita bicara tentang penyakit Nyonya Palmer. Saat ini, seorang lelaki tua yang botak dengan setelan jas menyela pembicaraan. Kamu ini? Seseorang bertanya. Orang ini adalah wakil direktur RS Rakyat tingkat provinsi dan juga salah satu dokter ibu kota, Dr. Albert. Dia yang bertanggung jawab atas penyakit Nyonya Palmer. Aiden memperkenalkannya ke semua orang. Semua orang langsung menyadari bahwa pandangan Albert telah berubah. Bagaimanapun, dia berasal dari rumah sakit provinsi, yang jauh lebih tinggi statusnya daripada para dokter lainnya. Baiklah, mari kita bahas penyakitnya. Alfred juga kembali fokus ke topik tersebut. Menurutnya, itu adalah diskusi, tetapi di depan kaki tangan negara itu, tetap dialah yang akan membuat keputusan akhir. Tentu saja, jika semua orang benar percaya bahwa mereka bisa menyembuhkan Nyonya Palmer, ini juga merupakan kesempatan mereka untuk naik ke puncak. Sayangnya, tidak ada yang berani 100% yakin akan penyakit ini. Karena jika gagal, konsekuensinya sungguh tidak terbayangkan. Jadi, tidak ada yang berani untuk maju. Nyonya Palmer sudah mengalami demam selama lebih dari 10 hari dan masih belum mereda. Dia telah menjalani berbagai pemeriksaan, tetapi tidak ditemukan tanda-tanda kanker. Albert bertanggung jawab atas penyakit Nyonya Palmer, jadi dia tentu saja sangat mengenal penyakitnya. Bagaimana dengan kondisi buang air besarnya? Alfred bertanya. Sering buang air besar dan ada cairan encer berwarna kuning kehijauan, terkadang disertai rasa sakit perut. Albert meletakkan setumpuk laporan di atas meja dan berkata dengan sopan, Pak Alfred, ini adalah hasil pemeriksaan Nyonya Palmer selama periode ini. Silakan dilihat. Mari kita lihat. Alfred mengambil hasil pemeriksaan dan melihatnya. Dia terampil dan bisa membaca laporan pemeriksaan dengan sangat cepat. Semua dokter juga mengambil laporan itu dan melihatnya. Dari luar, itu benar-benar hanya seperti demam biasa. Tapi yang anehnya adalah, demamnya masih belum reda setelah lebih dari 10 hari. Semua jenis antibiotik dan obat-obatan telah diberikan, tapi masih tidak berhasil. Jari-jari Alfred mengetuk meja secara ritmis, kemudian mengangguk, sepertinya penilaianku benar. Menurut laporan ini, bakteri Nyonya Palmer yang ada di saluran usus telah berubah menjadi sejumlah bakteri heterogen yang telah terdeteksi, seperti Staphylococcus, Candida albicans dan Streptococcus. Jelas, proporsi mikroflora di saluran usus pasien sangat tidak seimbang, ini merupakan kelainan mikroflora usus yang sangat sering terjadi. Pak Alfred ini sesuai dengan reputasinya. Albert langsung memujinya, merasa bahwa kaki tangan negara yang mengobati para pemimpin di ibu kota itu sangat hebat. Dia dapat mendeteksi penyakitnya hanya dengan membaca laporan pemeriksaannya saja. Sebenarnya, fasilitas kesehatan rumah sakit provinsi juga sangat baik. Tetapi kasus Nyonya Palmer memiliki masalah yang sulit, yaitu dalam perihal menentukan penyakitnya. Bahkan, sehebat apapun pengobatan barat, mereka juga harus mendeteksi penyakitnya dulu baru bisa memberikan pengobatan yang sesuai. Namun, Alfred memiliki banyak pengalaman dan bisa dengan cepat menemukan penyakit tersebut. Alfred bertanya dengan samar, apakah kamu sudah menggunakan antibiotik? Aku sudah menggunakannya, tetapi efeknya tidak terlalu besar. Bagaimana dengan probiotik? Aku juga sudah menggunakannya, tapi tetap tidak berhasil. Mendengar Albert menjawabnya seperti itu, Alfred mengerutkan keningnya. Meskipun penyakitnya sudah ditentukan, tetapi dia tidak menyangka bahwa pengobatan konvensional tidak berpengaruh padanya. Hal ini pun membuatnya terdiam. Episode 353. Dokter yang lainnya telah mengutarakan pendapatnya satu persatu. Tentu saja, dengan kehadiran dokter negara, mereka hanya berani mengemukakan pendapatnya saja. Sebaliknya, Joseph dan yang lainnya tidak dapat melakukan apa-apa,
Tetapi mereka semua tahu bahwa penyakit kali ini berkaitan dengan karir banyak dokter. Sekretaris Joseph berjalan ke arah Jensen dan mengucapkan beberapa patah kata di telinganya. Dia mengingatkan Jensen untuk membantu proses penyembuhan Nyonya Palmer semaksimal mungkin. Setelah mendengarnya, Jensen langsung mengangguk. Penatua Jack sudah memberitahunya. Jensen pasti tidak akan melewatkan penyembuhan orang penting ini. Jensen, bukankah keterampilan medismu sangat hebat? Aku kasih tahu kamu, jangan bermimpi menggunakan kasus ini untuk terkenal di kalangan orang besar. Tiba-tiba, suara cibiran terdengar, itu adalah Billy, yang entah kapan datang dan hanya mengucapkan satu kalimat yang penuh dengan ancaman. Terhadap orang awam sepertinya, Jensen terlalu malas untuk mempedulikannya. Dia secara tidak sadar menatap matanya, yang di lain sisi, Jessica juga sedang menatap dirinya. Meskipun ada senyuman di wajahnya, tetapi dia seperti merendahkannya dalam pandangan matanya. Sepertinya, Jessica cukup memusuhi dirinya. Sepertinya, hanya itu satu-satunya cara. Saat ini, Alfred akhirnya membuat keputusan. Tuan Alfred, apa maksudmu? Gunakan detox enema. Alfred menghubungkan pengobatan Huasia dan Barat. Dia terpikirkan akan cara pengobatan yang tidak biasa. Wajah Albert langsung canggung. Yang disebut dengan detox enema ini sangat tidak biasa. Pengobatan detox enema hanya untuk pasien biasa. Namun, keberadaan pasien kali ini tidak kecil. Dia mungkin tidak mau menerima pengobatan semacam ini. Tuan Alfred, bisakah kamu mengubah metode pengobatannya? Albert mengumpulkan keberanian dan bertanya. Ubah apa yang kamu maksud? Penyakitnya sudah berlarut-larut selama setengah bulan. Jika tidak ditangani secara efektif, kondisi fisik Nyonya Palmer akan terus menurun. Kamu adalah dokter yang bertanggung jawab. Kamu juga bertanggung jawab untuk melakukan pengobatan alternatif untuk pasien dan keluarganya. Alfred mendengus dingin. Sebenarnya, jika ada cara pengobatan lainnya, dia juga tidak ingin menggunakan detox enema. Ditambah lagi, dia datang dari ibu kota dan sudah menarik banyak perhatian. Jika dia tidak bisa menyembuhkan penyakit Nyonya Palmer, dia akan malu untuk kembali ke ibu kota? Aku tahu, hanya saja. Albert terus tersenyum masam dan membantu memikirkannya, temperamen pasiennya sangat buruk, dia bahkan mungkin saja memukulinya. Lalu, siapa yang bisa menjelaskannya nanti? Hanya saja apa? Kalau kamu tidak bisa melakukannya, maka biarkan aku saja. Alfred juga ikut emosi. Sebagai dokter di ibu kota, dia tahu posisinya, jadi tidak terpengaruh karena pasien. Tuan Palmer ada di sini. Saat ini, seseorang berteriak dari pintu masuk, menyebabkan diskusi di aula hening seketika. Mata Jensen berbinar saat tahu tokoh utama hari ini akhirnya datang. Jensen merasa sangat penasaran. Orang ini bisa membuat penatua Jack menghormatinya, pastilah latar belakangnya tidak biasa. Terlihat dari pintu masuk, seseorang dengan tubuh tegap, pria paruhbaya yang berusia sekitar 40 tahunan sedang melangkah masuk. Dia sangat tegas dan energik. Saat melihatnya, dia tampak gagah dan cekatan. Wajahnya berbentuk persegi. Apalagi saat kedua matanya menyapu semua orang, memberi kesan damai. Tuan Palmer, kamu akhirnya datang juga. Alfred menjadi yang pertama menghampiri untuk menyapanya dengan sangat sopan. Semua orang sudah di sini. Suara pria paruhbaya itu terdengar penuh semangat, memberi kesan seperti seorang prajurit. Pandangan matanya langsung tertuju pada Jessica, dia pun terkejut dan berkata, aku tidak menyangka Nona Jessica akan datang juga. Aku baru saja datang ke Asmenia karena urusan bisnis. Kemudian saat mendengar bahwa istrimu sedang sakit, aku langsung bergegas ke sini. Awalnya, aku juga ingin memperkenalkan beberapa dokter terkenal untukmu, tetapi sudah ada Tuan Alfred, maka itu tidak perlu lagi. Jessica mengulurkan tangannya dan bersalaman dengan pria paruhbaya itu. Kejadian ini juga mengejutkan banyak orang, membuat spekulasi bahwa posisi Nona Jessica memang tidak kecil. Jensen, Tuan Palmer ini adalah anggota keluarga Palmer. Namanya Damian Palmer. Dia juga bekerja di wilayah militer Huasia Selatan dan merupakan salah satu dari 8 keluarga bangsawan di ibu kota. Saat ini, Rektor David tiba-tiba memperingatkan dengan nada suara yang merendah. Jensen tercengang. Tidak heran pria paruhbaya itu memberi kesan sehat dan hangat. Ternyata, dia berasal dari wilayah militer Huasia Selatan.
Dia benar-benar orang penting. Bagaimana dengan Nona Jessica? Tanya Jensen. Rektor David menggelengkan kepalanya, dia tidak datang ke sini karena undangan, jadi aku tidak tahu asal-usulnya. Namun, karena dia akrab dengan Tuan Palmer, aku rasa relasinya juga cukup luas. Saat ini, setelah Damian Palmer menyapa semua orang, dia berkata kepada Alfred, Tuan Alfred, terima kasih atas kerja kerasmu. Aku tidak tahu bagaimana kondisi istriku sekarang. Penyakit ini sudah didiagnosa, yaitu karena mikroflora usus yang tidak seimbang. Hal ini mengakibatkan diare dan demam yang tidak begitu tinggi, kata Alfred. Baiklah kalau penyakitnya sudah didiagnosa, memang sungguh hebat Tuan Alfred ini. Ya sudah, kalau begitu segera sesuaikan dengan obatnya. Damian Palmer tidak bisa menahan kegembiraannya, lalu menatap Albert, dokter kaki tangan negara memanglah dokter negara. Dia bahkan tidak sebanding dengan Direktur RS Rakyat Provinsi dan Ibu Kota. Penyakitnya sudah ditentukan, tapi kami masih membahas rencana pengobatannya. Alfred menambahkan, rencana pengobatannya adalah menggunakan detox enema. Bagaimana menurut Anda, Tuan Palmer? Detox enema? Bagaimana caranya? Bagaimanapun, Damian Palmer tidak mengerti pengobatan medis, jadi dia hanya bisa bertanya dengan sabar. Detox enema sebenarnya tercatat dalam risalah penyakit demam di dinasti Han yang ditulis oleh Zhang Ji. Penyakit istri Anda cukup berbeda, jadi cara pengobatannya juga cukup istimewa. Jika saluran usus pasien digambarkan sebagai sebuah padang rumput, bisa dikatakan bahwa kondisi rumput di padang rumput itu sudah pada layu, jadi harus ditabur kembali. Alfred melanjutkan, metodenya adalah dengan menggunakan feses orang sehat yang ditambah dengan beberapa bakteri baik. Kemudian memasukinya ke saluran usus pasien dengan detox enema, sehingga dapat mengubah mikroflora usus. Apa katamu? Wajah Damian Palmer langsung berubah. Metode konyol apaan ini? Astaga, bukankah itu sama dengan memakan feses? Apalagi masuk dari saluran usus? Apakah ini pantas? Dia merasa sangat emosi dan menyentuh pistol di pinggangnya, bahkan hampir ingin menembak dahi Alfred. Semua dokter terkenal bahkan tidak berani bersuara, karena merasa jika mereka yang mengatakannya, mereka akan dihabisi. Namun Alfred sudah terbiasa seperti ini. Sama dengan yang disebut harimau pendamping raja, dia bisa mati kapan saja karena mengobati para pemimpin. Dia tahu bahwa tak terelakkan bagi anggota keluarga pasien untuk merasa marah. Sama seperti orang yang anggota tubuhnya harus diamputasi, wajar jika mereka tidak dapat menerimanya saat dokter memberitahu anggota keluarga pasien tentang hal ini. Namun, tidak mungkin untuk tidak mengamputasi anggota tubuhnya. Tentu saja, dia hanya mengusulkan pengobatannya saja, keputusan terakhir ada di tangan Damian Palmer. Damian Palmer mandir dengan penuh amarah, kemudian akhirnya menghela napas dan berkata, hal ini, biarkan aku bertanya mengenai pendapat istriku. Dia memasuki bangsal, kemudian menyampaikan kepada istrinya tentang detox enema yang Alfred katakan. Damian Palmer, apakah kamu masih menganggap aku ini manusia? Aku adalah istrimu. Jika kamu membiarkanku diobati dengan menggunakan terapi ini, kamu sama saja membiarkanku mati. Sudah diam, aku dengan tegas menolaknya. Sungguh omong kosong dokter negara itu. Paling dia itu hanya dukun. Dia tidak memperlakukan pasien layaknya seorang manusia. Benar saja, omelan Nyonya Palmer terdengar dari bangsal. Bagaimana dia bisa menerima terapi semacam ini? Semua orang di aula bahkan lebih canggung lagi, mereka melihat Damian Palmer yang keluar dengan sedih. Tuan Alfred, apakah tidak ada cara lain selain metode ini? Damian Palmer tampak canggung. Alfred menggelengkan kepalanya, lalu menatap para dokter dan berkata, apa pendapat kalian? Karena ini adalah diskusi, kalian juga harus menyampaikan pendapat kalian. Episode 354. Para dokter mana berani memberikan pendapatnya? Mereka hanya bergumam dan tetap membiarkan Alfred yang memimpin. Sebenarnya, jika rumput itu tidak bisa ditabur kembali, terkadang masalahnya bukan di benihnya, tapi mungkin di tanahnya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di tengah keheningan, menyebabkan semua orang menoleh dan melihat ke arah sumbernya. Ternyata yang berbicara adalah seorang pemuda. Situasinya kini menjadi canggung. Orang-orang yang hadir semuanya ahli terkenal dari provinsi, apalagi ada seorang dokter negara.
Pemuda ini malah dengan gegabah bersuara, dan pusat perhatian sudah tertuju padanya. Konsekuensi selanjutnya mungkin bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Dr. Jensen, janganlah berbicara pada masa seperti ini. Mulut Rektor David bergemetar. Awalnya dia berharap Jensen punya jalan keluar, tapi setelah melihat semua orang penting ini, dia juga merasa takut. Dia tidak lagi ingin Jensen bersuara karena takut dirinya akan terlibat. Sebaliknya, Jessica dan Billy menatap Jensen dengan tatapan mencibir, seperti sedang merasa senang di bawah penderitaan orang lain. Kamu siapa? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Tuan Aiden, kamu yang dari Departemen Kesehatan dan kamu bertanggung jawab atas dokter yang datang hari ini. Bagaimana kamu bisa membiarkan orang seperti ini masuk? Albert langsung menyalahkan. Sebenarnya, Aiden juga ketakutan dan berkeringat dingin, kemudian berkata dengan marah, siapa yang membiarkanmu bicara omong kosong, cepat keluar. Tuan Aiden, dia adalah Dr. Jensen, dokter yang sangat terkenal di Asmenia. Banyak dokter yang hadir juga mengenalnya. Karena dia berani berpendapat, seharusnya dia pernah menangani penyakit semacam ini. Lebih baik mendengarkan apa yang dia katakan dulu. Joseph buru-buru membantu Jensen berbicara. Tuan Joseph, dokter hebat apanya, dia hanyalah seorang dokter dari desa. Kamu harus sadar diri. Aiden menghela napas dan menjawabnya. Maksudnya adalah, Tuan Palmer ada di sini, semuanya harus ditangani dengan hati-hati. Ini kan sebuah diskusi, tidak perlu melihat latar belakang masing-masing. Benarkan, Tuan Alfred? Joseph mengabaikan Aiden, kemudian memandang ke arah Alfred. Dia tahu bahwa Alfred memiliki hak mutlak untuk berbicara. Benar, ini adalah diskusi, jadi boleh saling mengemukakan pendapat. Alfred tersenyum dan mengangguk, tapi suasana hatinya sedang tidak senang. Dia tadi dimarahi oleh Damian Palmer, hal ini membuat suasana hatinya menjadi sangat buruk. Selanjutnya, seorang dokter yang tak dikenal berani berdiri dan membantahnya. Apakah dia sedang mempersulit dirinya yang merupakan seorang dokter negara? Dr. Jensen memiliki kemampuan medis yang sangat baik, jadi lebih baik mendengarkan pendapatnya dulu. Saat ini, Dr. Eddie juga mendukung Jensen. Benar, aku percaya dengan Dr. Jensen. Yang berbicara untuk Jensen selanjutnya adalah Profesor Oscar, kemudian dokter lainnya dari Asmenia. Bagaimanapun juga, mereka mengenal reputasi Jensen di Asmenia. Dia sama sekali bukan dokter sembarangan dari desa. Hal ini membuat Alfred dan yang lainnya cukup tercengang. Jika seorang dokter Asmenia yang berbicara untuk Jensen, ini masih dapat dimengerti. Namun saat ini, semua dokter berbicara untuknya. Haha, mereka semua hanyalah dokter dari Asmenia. Siapa yang tahu apa sogokan dari dokter Jensen ini? Saat ini, Jessica sepertinya berbicara dengan santai, tapi jelas sedang menyudutkan Jensen. Aku tidak punya waktu untuk menghiraukan pendapat kalian. Sekarang kondisi Nyonya Palmer sangat mendesak, jadi aku akan menyingkirkan semua yang mau memanfaatkan kesempatan ini untuk terlibat. Terlebih lagi, mereka semua hanyalah dokter Asmenia. Siapa yang tahu jika mereka merencanakan sesuatu? Hanya jika kalian dapat mencari seorang dokter terkenal di provinsi ini, baru kami dapat mempercayainya. Albert juga mengerutkan keningnya sembari menegur, dia berasal dari ibu kota, jelas statusnya lebih tinggi, tidak sebanding dengan dokter Asmenia. Tapi saat dia baru saja selesai berbicara, sebuah suara memotongnya. Aku bisa menjamin untuk mempercayai Dr. Jensen. Ketampilan medisnya sangat hebat dan bahkan bisa menyelamatkan orang dari kematian. Yang berbicara adalah Dr. Jenius Kennedy, seorang dokter yang sangat terkenal di provinsi ini. Saat dia mengatakannya, ekspresi Albert dan yang lainnya langsung berubah drastis. Jessica dan Billy menjadi muram dalam sekejap. Tidak perlu menghiraukan para dokter di Asmenia, tapi bagaimana bisa bahkan Dr. Jenius Kennedy yang terkenal di provinsi itu berbicara untuk Jensen? Karena ada begitu banyak dokter membantu Jensen berbicara, mengusir Jensen sepertinya tidak terlalu masuk di akal. Albert merasa seperti ditampar. Dia mengerutkan keningnya dan berkata, jangan bicara omong kosong. Tuan Alfred sudah berkata kalau masalahnya ada di ketidakseimbangan mikroflora usus. Apakah kamu mengerti apa yang dimaksud dengan perumpamaan tanahnya? Mendengar hal ini, Jensen juga merasa emosi. Begitu banyak orang yang percaya pada kemampuan medisnya, tetapi orang-orang dari provinsi ini justru seperti menutup telinga mereka dan tidak mau mendengarnya.
Apakah karena mereka malu? Atau mereka sengaja menyudutkannya? Tuan Alfred selalu menjadi dokter negara, aku menghormatinya. Namun, setiap dokter bisa salah dan benar. Mengapa Tuan Alfred harus selalu dibenarkan? Jika apa yang dia katakan adalah benar untuk segala hal, mengapa dadanya terasa sesak sekarang? Dan mengapa jantung koronernya penyakitnya sendiri tidak bisa disembuhkan? Jensen menatap ke arah Alfred. Ekspresi Alfred langsung berubah drastis. Apa yang Jensen katakan ini, memang benar adalah kondisinya akhir-akhir ini. Karena tadi Damian Palmer bahkan menyentuh pistolnya, kemudian Nyonya Palmer mengecamnya, hal ini membuatnya sangat deg-degan dan menyebabkan dadanya merasa sesak. Ini adalah penyakit lamanya, tapi tidak dia sadari sebelumnya. Saat dia bertemu dengan seorang praktisi pengobatan Huasia kuno, pria itu melihatnya sekilas dan berkata kepadanya, Tuan Alfred, apa yang kamu lakukan? Sebagai dokter negara, kenapa sampai tidak memperhatikan kondisi tubuhnya sendiri? Baru setelah itu dia tahu bahwa ada yang salah dengan jantungnya. Untungnya, seorang dokter tua pengobatan tradisional Huasia meresepkan obat untuknya. Setelah setengah tahun, dia berangsur-angsur pulih. Tapi dia tidak menyangka, pemuda ini juga benar-benar dapat melihatnya hanya dalam sekejap. Kemudian, Albert dan yang lainnya semakin marah. Dokter muda itu masih berani membantahnya. Dengan tidak memberinya kesempatan, dia malah berani mengatakan tentang Tuan Alfred. Bukankah ini keterlaluan? Cepat keluarkan dia, benar-benar tidak tahu sopan santun. Benar, dia bahkan tidak membaca laporan pemeriksaan dan malah berani menentang Tuan Alfred. Apakah dia benar-benar seorang dokter? Dia sungguh tidak bertanggung jawab. Di usia yang begitu muda, apa yang kamu tahu tentang tanggung jawab dan kebajikan? Setelah Albert dan dokter lainnya selesai memarahinya, mereka menunjuk ke hidung Jensen dan memarahinya, siapa yang mengundangnya? Segera bawa dia keluar, kamu juga keluar saja sendiri sana. Dia sama sekali tidak bersikap bersegan lagi. Ekspresi Joseph dan Profesor Oscar langsung suram. Jensen adalah rujukan mereka, tapi Albert ini malah mencoba mengusir mereka? Tuan Alfred, abaikan saja dia. Aku akan memanggil pihak keamanan sekarang. Setelah Albert memarahinya, dia tersenyum pada Alfred. Alfred mengabaikan kata-kata Albert, kemudian tersenyum dan berkata, haha, ini adalah diskusi untuk menyembuhkan penyakit. Hal-hal seperti ini sangat normal. Pemuda sepertinya mau berpendapat, mengapa tidak membiarkan dia mengatakannya? Kalian anggap saja ini penghormatan untuk ketampilan medis. Apa? Para dokter yang sebelumnya marah-marah menjadi tercengang. Mereka tercengang menatap Alfred. Dia adalah dokter negara, dan menghususkan diri untuk mengobati para pemimpin. Bagaimana mungkin dia mau menerima sanggahan dari seorang pemuda? Dr. Jensen? Haha, aku pernah mendengar nama ini sebelumnya. Bagus, biarkan dia mencobanya. Damian Palmer menjadi diam dan hanya mengangguk. Sekarang bahkan Tuan Palmer mau berbicara untuknya. Terlebih lagi, dia pun tidak terlihat marah sekali. Ya Tuhan! Semua dokter menatapnya. Mereka semua bahkan mengira bahwa Damian Palmer, seseorang yang pemarah, hampir menembak Dr. Jensen. Aiden juga merasa terkejut dalam hatinya. Dia tidak memahami pemikiran para pemimpin. Dia tersenyum dengan sopan pada Jensen, karena Tuan Alfred juga berkata untuk berdiskusi bersama, lalu apalagi yang harus dibantah? Dr. Jensen, menurutmu bagaimana kondisi Nyonya Palmer? 355. Jensen tahu bahwa Alfred memberi dirinya kesempatan, kemudian dia menjelaskan, mengenai situasi detailnya, aku juga harus memeriksa keadaan fisik pasien untuk menentukannya. Namun secara garis besar, aku dapat menentukan bahwa penyakit Nyonya Palmer disebabkan oleh perubahan suhu dingin dan panas yang ekstrim, sehingga mengakibatkan panas di luar dan dingin di dalam. Omong kosong apa yang kamu bicarakan ini? Albert tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Nyonya Palmer sedang demam, dan kamu bilang kalau dia kedinginan? Dr. Albert, jika kamu memiliki pendapat lain, maka kamu dapat langsung mengatakannya. Jika tidak ada, maka lebih baik kamu diam saja dan jangan mengganggu pemuda ini. Tiba-tiba, Alfred mendengus dengan dingin dan langsung menyela. Dia menegur Albert dan mempermalukannya. Dia adalah seorang dokter di rumah sakit provinsi, dan dia mau mendengarkan seorang pemuda?
Orang-orang mulai menyadari sesuatu, sepertinya Tuan Alfred cukup percaya pada pemuda ini. Hanya saja, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pemuda ini. Namun, mengapa dia begitu percaya padanya? Dr. Jensen, jadi maksudmu karena usus dan perut Nyonya Palmer dingin, jadi menyebabkan diare berkepanjangan, tanya Alfred. Tepat sekali. Tapi jika kondisi dalam tubuhnya memang dingin, kenapa Nyonya Palmer mengalami demam tinggi? Dingin yang ekstrim menjadi akar penyebab demamnya. Dingin ini menumpuk di dalam tubuh dan tidak menyebar, mengakibatkan panas yang menyebar, sehingga Nyonya Palmer mengalami demam tinggi. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Menurut Alfred, apa yang dikatakan Jensen cukup masuk akal. Aku perlu memastikan situasi spesifiknya dulu. Aku tadi hanya melihat Nyonya Palmer sekilas saja, kata Jensen. Ya Tuhan, kamu bisa mengatakan begitu banyak hanya dengan melihat sekilas? Dan apa yang kamu bicarakan bukan omong kosong belaka? Albert tidak dapat menahannya lagi. Dia awalnya berpikir bahwa Jensen berani mendiagnosis karena melihat laporan pemeriksaan pasien tersebut. Namun ternyata, dia hanya melihat pasien sekilas saja. Mana ada dokter yang seperti ini? Aku dengan tegas menentang diagnosisnya terhadap Nyonya Palmer. Setelah Albert dimarahi, dia melihat ke arah kerumunan dan berkata, semua orang tolong sadar. Dia jelas masih berpikir bahwa ini masih di RS Rakyat Provinsi, sehingga setiap orang harus mendengarkan apa yang dia katakan. Dr. Albert, pasiennya adalah istriku. Ini bukan keputusanmu untuk menentukan pengobatan untuknya. Ekspresi Damian Palmer langsung suram, kemudian dia meletakkan telatuan tangannya di pinggangnya. Tindakan santai ini membuat Albert berkeringat dingin. Dia takut Damian Palmer akan menembaknya. Dia langsung tidak berani bertele-tele lagi, tetapi hatinya masih belum merasa puas. Dia takut kalau Jensen akan merebut semua pujian dari hasil kerja kerasnya. Alfred memandang Damian Palmer dengan kaget, kemudian tersenyum dan berkata pada Jensen, Dr. Jensen, silakan ikuti aku. Semua orang berjalan menuju bangsal, sedangkan Billy dan yang lainnya merasa sangat tidak nyaman melihat Jensen melangkah pergi. Jika Tuan Alfred berbicara untuk Jensen, maka sedikit luar biasa. Tapi mengapa Tuan Palmer juga berbicara untuk Jensen? Jika terus seperti ini, Jensen akan langsung menaklukkan dua relasi sekaligus. Saat ini, mereka hanya berharap Jensen gagal, dan imbas dari kegagalan itu tidak perlu dikatakan lagi, pasti akan menyulitkannya. Aku sudah bilang, tidak mau. Di bangsal, Nyonya Palmer sedang duduk di tempat tidur, ekspresinya sangat buruk. Nyonya Palmer, biarkan Dr. Jensen memeriksa kondisi Anda. Caranya berbeda, kata Alfred sambil tersenyum. Tidak perlu detoks enema? Nyonya Palmer mengerutkan keningnya dan menatap Jensen. Di dalam hatinya, dia bergumam dokter itu terlalu muda, tetapi selama itu bukan detoks enema, dokter manapun juga boleh. Alfred langsung memberi isyarat kepada Jensen, kemudian melihatnya justru telah duduk di samping Nyonya Palmer. Di hadapan orang penting seperti Nyonya Palmer, pemuda ini tidak menunjukkan rasa rendah diri dan berbasa basi. Padahal, untuk mengobati orang sepenting ini, seharusnya ada tekanan dan rasa tegang yang cukup besar. Ini justru menunjukkan bahwa kualitas psikologis pemuda ini sangat baik. Aku belum pernah melihat penyakit ini di seluruh provinsi. Apakah kamu punya cara? Nyonya Palmer juga melihat Jensen dan tidak memiliki banyak berharap. Pasti ada. Nyonya Palmer, jangan khawatir, dengan adanya Tuan Alfred untuk memeriksanya di sini, semuanya akan baik-baik saja. Jensen tersenyum sambil mengatakannya. Kata-kata itu membuat Nyonya Palmer merasa lega. Jensen mengeluarkan peralatan akupunturnya, kemudian mengeluarkan jarum peraknya. Setelah melihat alat akupuntur ini, para ahli dan profesor dari ibu kota semuanya memperhatikannya, metode akupuntur. Apakah kamu sudah mensterilkan jarum perak ini? Apakah kamu bisa akupuntur? Jangan sampai membunuh orang. Albert tidak bisa menahannya lagi. Dr. Albert, jangan bicara kalau kamu tidak mengerti. Alfred langsung memarahinya, menyebabkan tubuh Albert bergetar, tapi matanya penuh dengan ketamakan. Pemuda ini hanya pura-pura bisa. Tunggu saja sampai sesuatu terjadi, kita lihat bagaimana hasil akhirnya nanti. Saat ini, bos Asmenia juga mengawasi dari jendela bangsal, semuanya gugup karena Jensen. Bagaimanapun, Tuan Palmer bukanlah orang biasa.
Jika pengobatan Jensen ini gagal, tidak perlu dikatakan seberapa besar konsekuensinya. Oleh karena itu, sukses atau gagal, semua bergantung pada satu tindakannya ini. Nyonya Palmer, apakah perutmu terasa kram setiap 5 menit? Juga apakah mulutmu terasa kering, kepala terasa bengkak dan sakit, dan masuk angin? Tanya Jensen. Nyonya Palmer mengangguk. Dia sudah tidak punya kekuatan untuk menjawabnya. Jensen juga tidak bertanya lagi, dia membuka pakaian Ayan pasien Nyonya Palmer, kemudian menancapkan jarum di beberapa titik akupuntur di bagian perutnya. Setelah itu, menancapkan jarum di kedua bahunya juga. Melihat kejadian ini, semua orang yang hadir bahkan merasa lebih gugup, termasuk Damian Palmer. Istrinya disiksa oleh penyakitnya karena demam. Ini juga menyebabkan temperamennya menjadi mudah tersinggung. Jika akupuntur Jensen tidak memberikan hasil, dia setidaknya akan memarahinya. Jensen bolak-balik melakukan hal yang sama. Kemudian secara tiba-tiba, Nyonya Palmer yang matanya sedang tertutup langsung berseru, "Nyaman sekali, perutku tidak sakit lagi." Apa? Perasaan semua orang terasa mau meledak. Demam tinggi Nyonya Palmer tak kunjung mereda, bahkan sakit perut yang menyertainya juga sudah berlangsung lebih dari setengah bulan. Semua rumah sakit besar telah mencoba segala macam pengobatan, baik itu pengobatan barat maupun jarum suntik, tetapi penyakitnya tidak kunjung membaik. Namun seorang pemuda berusia 20 tahunan bisa meredakan sakit perutnya hanya dengan menancapkan beberapa jarum perak. Ini sungguh luar biasa. Sungguh hebat Dr. Jensen ini. Dr. Asmenia seperti Eddie sudah tidak terkejut. Sebaliknya, Albert dan Billy merasa sangat terkejut, sampai tidak bisa mengatakan apa-apa. Ayo lakukan lagi, anak muda. Saat ini, Nyonya Palmer berkata dengan penuh semangat. Semangatnya jelas jauh lebih baik daripada sebelumnya, gaya bicaranya juga terdengar semakin akrab. Suasana hatinya sebenarnya sangat bersemangat. Tidak ada yang bisa menahan sakit perut selama lebih dari 10 hari. Tidak ada seseorang pun yang dapat mengurangi rasa sakit perutnya, tetapi dia tiba-tiba diselamatkan di masa kritis ini. Jensen bertanya sambil menancapkan jarumnya, apakah Nyonya Palmer berenang di tepi laut sebulan yang lalu, bahkan makan banyak hidangan dingin, seperti semangka dan sejenisnya? Sungguh konyol. Apakah ini cara berbicara seorang praktisi pengobatan huasia? Albert tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Bisa-bisanya dia mengetahui kegiatan pasiennya sebulan yang lalu? Bahkan peralatan medis berteknologi tinggi saat ini pun juga tidak dapat mengetahui kejadian sebulan yang lalu itu. Pengobatan huasia memang tanpa bukti, membicarakan omong kosong saja. Ah, bagaimana kamu bisa tahu? Namun, kalimat Nyonya Palmer berikutnya langsung membuat Albert tidak bisa berkata-kata lagi. Kemudian Nyonya Palmer melanjutkan lagi, aku pergi berenang di pantai bulan lalu. Saat itu, karena kepanasan, aku makan banyak makanan dingin. Aku juga menderita diare malam itu, tapi keesokan harinya baik-baik saja, jadi aku tidak terlalu mempedulikannya. Mendengar pengakuan dari Nyonya Palmer sendiri, semua dokter yang hadir memandang rendah Albert dan berkata pada diri mereka sendiri bahwa dokter itu sangat memalukan. Episode 356. Dr. Albert, jika kamu berani bicara omong kosong, kamu kembalilah ke kotamu. Damian Palmer yang kehabisan kesabaran, memberikan peringatan terakhir kepada Albert. Oke. Albert merasa sangat canggung. Sebenarnya, dia terus-menerus membantah perkataan Jensen. Pertama, dia merasa Jensen masih terlalu muda. Kedua, dia merasa pengobatan tradisional tidak dapat diandalkan. Ketiga adalah yang terpenting, dia adalah dokter yang merawat Nyonya Palmer. Tapi sekarang Jensen telah mengambil pekerjaannya, tentu saja dia tidak senang. Nyonya Palmer, kamu terkena angin pantai, lalu makan makanan dingin, itu menyebabkan penumpukan angin di perutmu yang mengakibatkan diare, ditambah perubahan suhu antara dingin dan panas, menyebabkan demam dan flu, dan selama ini penggunaan obatnya salah, ini hanya bisa mengurangi demam, untuk mengobati gejalanya saja bukan ke akar penyebabnya, tidak. Obat ini malah menunda penyakitnya. Kata Jensen menjelaskan. Ini. Albert hampir memaki lagi. Dia yang bertanggung jawab atas Nyonya Palmer selama ini, mendengar perkataan Jensen, apa artinya dia telah menyakiti Nyonya Palmer? Pemuda ini seakan sedang membunuhnya tanpa jejak. Alfred dan Damian Palmer menatap dengan dingin ke arah Albert, tetapi tidak ada pertengkaran untuk saat ini,
Albert baru tahu bahwa dia ada dalam masalah. Apakah dokter mempunyai cara? Nyonya Palmer sangat percayaan kepada pemuda ini, karena meskipun Jensen terlihat muda, tetapi setiap tindakannya terlihat seperti seorang dokter yang hebat, dilakukan dengan sikap dan tatapan yang penuh kepercayaan diri, membuatnya merasa tenang. Ini bukan penyakit serius. Aku akan memberi resep obat untukmu, efek akar teratainya akan terlihat, kamu akan sembuh jika kamu sudah memakannya beberapa kali. Kata Jensen sambil berdiri. Efek akar teratai akan terlihat? Semua orang merasa bahwa apa yang dikatakan Jensen agak berlebihan dan itu juga bukan pengobatan barat, tidak akan ada efek langsung, tentu saja, walaupun berpikiran seperti itu tetapi tidak ada yang berani membantahnya. Alfred diam-diam mengangguk, walaupun dia tahu Jensen terlihat muda, tetapi sebenarnya dia adalah seorang dokter yang berpengalaman. Dia tidak bertanya tentang riwayat penyakitnya, tapi yang pertama-tama dia lakukan adalah menghilangkan sakit perut Nyonya Palmer dengan akupuntur. Bisa dibilang dia mengobati langsung ke intinya, sehingga membuat semua orang melihat kemampuannya, menghindari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul. Mengetahui orang-orang seperti ini, walaupun dia belum banyak memeriksa orang sakit, tapi ada banyak orang hebat mencarinya. Bagaimanapun, dokter biasa tidak mungkin paham hal seperti ini. Tuan Alfred, menurutmu apa ada yang salah dengan resep ini? Setelah Jensen membuat resepnya, dia menyerahkannya kepada Alfred. Alfred terdiam sejenak, melihat Jensen masih menghargainya, hatinya berkata bahwa dia adalah pemuda yang baik dan keterampilan medisnya juga bagus. Dia layak dijadikan teman. Dia berpura-pura mengambil resep dan melihatnya dengan hati-hati, mengangguk sedikit, resep ini sangat bagus, menurutku tidak masalah. Jensen juga menunjukkan resepnya kepada para dokter, coba kalian lihat, jika ada yang punya pendapat berbeda, mari kita diskusikan. Para dokter tidak berani menentangnya. Jensen berani berpendapat dalam situasi ini, Jensen memang mengambil resiko besar. Sekarang keadaan Nyonya Palmer telah diungkap olehnya. Jika mereka menentangnya, fokusnya pasti akan tertuju pada mereka. Ketika ada orang yang tidak bisa disembuhkan, mereka bisa kehilangan kredibilitas mereka. Ini adalah resep obat tradisional. Di rumah sakit kami ada seseorang yang ahli di bidang ini. Bagaimana kalau kita panggil dia untuk mendiskusikannya dan melihat resep ini? Hanya Albert yang berani berbicara, karena orang ini takut diabaikan. Lihat apanya, hanya begitu saja kemampuan medismu, tutup mulutmu. Melihat ini, Nyonya Palmer melontarkan makian. Kemudian Damian melangkah dan menampar wajah Albert, tutup mulutmu. Wakil dokter provinsi yang bermartabat dimarahi oleh Damian dan istrinya seperti anjing yang kehilangan rumah, sungguh memalukan. Baiklah, karena sudah dibuat resepnya, segera tebus obatnya. Alfred juga berkata dengan wajah pembunuh malam, dia sebelumnya berkata tidak ada masalah dengan resep ini, dia mencoba menghindar dari masalah lagi, bukankah ini hanya akan mempermalukannya? Dia bingung kenapa Albert bisa menjadi dokter, dia sangat bodoh dan memalukan. Dokter lain terlihat simpati, terus terang, Albert tidak takut kehilangan pujian, tetapi seharusnya melihat situasinya. Sekarang, tidak hanya Tuan Alfred, bahkan Tuan Damian Palmer dan Nyonya Palmer yang mendukung pemuda itu, kamu mencoba menentangnya, ini bertentangan dengan maksud orang penting itu. Selain itu, kamu juga mempertanyakan resepnya, bukannya itu berarti kamu berharap penyakit Nyonya Palmer tidak sembuh. Karena semua orang tidak keberatan, segera masak obatnya, dan biarkan Dr. Eddie, Profesor Oscar dan Tuan Alfred yang menangani resepnya saja. Saat ini, Jensen tersenyum lagi, sepatah kata bisa membuat Dr. Eddie dan Profesor Oscar sangat bahagia dan buru-buru mengurus obatnya. Jensen, ini aku. Rektor David tiba-tiba berbisik. Oh, Rektor David familiar dengan kota Asmenia. Jika ada bahan obat yang tidak bisa didapat, dia pasti bisa mencarikannya. Rektor David, maaf sudah merepotkanmu untuk mondar-mandir, kata Jensen. Rektor David pergi mengikutinya. Semua dokter tiba-tiba terlihat iri. Jangan anggap memasak obat adalah masalah sepele. Setelah pasien sembuh, dengan status Tuan Alfred dan Tuan Damian Palmer di Huasia, kontribusi kecil memasak obat ini akan berubah menjadi kontribusi besar. Jika konferensi pers diadakan, pernyataannya akan berubah menjadi atas kerja keras Jensen dan Dr. Eddie temannya, penyakitnya dapat disembuhkan.
Kenapa aku tidak mengenal Dr. Jensen ini lebih awal? Para ahli dan profesor menghela napas secara diam-diam. Melihat keadaan yang telah diungkapkan oleh Jensen, dokter yang terkenal dari kota Asmenia secara bertahap berkembang ke ibu kota. Bos kota Asmenia yang hadir sedang kebingungan, terutama Billy yang wajahnya benar-benar terlihat suram. Jensen ini, apakah keterampilan medisnya benar-benar luar biasa? Jessica menyipitkan matanya, tapi dengan cepat dia tersenyum lagi. Tidak peduli seberapa hebat keterampilan medisnya, paling dia hanya seorang dokter biasa saja. Tidak sebanding dengan keluarga Miller, membunuhnya sama seperti semut. Tapi mungkin sekarang akan sedikit lebih sulit karena ada relasi ini. Dr. Jensen masih muda dan menjanjikan, dia pasti terkenal di kota Asmenia dan akan berkembang di ibu kota, kita dulu pernah meremehkannya. Sementara sekerumunan orang menunggu, Aiden tiba-tiba datang dan tersenyum. Jensen tahu bahwa Aiden juga orang hebat, dia menundukkan kepalanya dengan rendah hati. Hehe, keahlian medis Jensen. Di kota Asmenia dia dijuluki Dr. Genius Jensen Scott, kata Joseph yang memanfaatkan kesempatan. Dr. Genius Jensen Scott? Hebat juga. Aiden mengingat-ingat nama itu baik-baik. Melihat Wakil Direktur Jenderal Departemen Kesehatan Provinsi berbicara sopan dengan Jensen, para ahli dan profesor yang hadir juga memahaminya dan bergantian menyapa Jensen untuk mengenali wajahnya. Tak lama kemudian, Rektor David masuk sambil memegang obat tradisional yang sudah dimasak dan meletakkannya di depan Nyonya Palmer. Nyonya Palmer, obatnya agak pahit, minumlah selagi panas, dan akar teratainya akan bekerja. Kata Jensen sambil tersenyum. Kata-kata tersebut sekali lagi membuat orang bingung. Akupuntur dan moksibusi juga sudah dilakukan, dan sekarang pengobatan tradisional juga. Apa bisa sehebat itu? Bahkan Alfred tidak terkecuali. Bagaimanapun, penyakit Nyonya Palmer bukanlah penyakit ringan biasa. Kamu bilang dia akan sembuh perlahan. Jika efek akar teratai bisa langsung terlihat, bukankah itu terlalu berlebihan? Nyonya Palmer sedikit mengerutkan kening dan melihat warna obat tradisional yang hitam, tetapi dia percaya pada Jensen. Jadi dia menutup hidungnya dan meminumnya dalam satu tarikan napas. Semua orang melihat Nyonya Palmer dengan gugup dan cemas. Langkah terakhir ini adalah yang paling penting, ceroboh sedikit saja, mungkin bisa membalikkan semua keadaannya. Setelah Nyonya Palmer meminum obatnya, dia setengah berbaring di tempat tidur dan tiba-tiba, ada suara gemuruh dari perutnya. Selesai sudah. Wajah semua orang berubah drastis, sepertinya dia diare lagi, kelihatannya obat Jensen tidak berguna. Episode 357. Saat ini, Albert dan Billy tersenyum sinis. Bahkan Albert menyuruh perawat bersiap untuk membantu Nyonya Palmer ke kamar mandi. Tidak apa-apa. Tapi, Nyonya Palmer melambaikan tangannya dan dia bisa merasakan perutnya menjadi lebih nyaman. Hanya dalam waktu belasan menit, di bawah pengawasan banyak orang. Nyonya Palmer tiba-tiba tertidur, bahkan mengeluarkan suara mendengkur. Sepertinya dia tidur sangat nyenyak. Dia sudah tidak sakit perut, bahkan tertidur nyenyak. Melihat akhir dari semua ini, Alfred dan banyak orang lainnya akhirnya tersenyum dan sepenuhnya mengakui keterampilan medis Jensen. Albert merasa bingung, karena dia tahu benar, semenjak Nyonya Palmer demam, dia tidur dengan gelisah. Setiap 10 menit tertidur, dia akan terbangun. Dan untuk pertama kalinya dalam setengah bulan ini, dia tidur sangat nyenyak seperti ini. Hehe, Dr. Jensen, terima kasih. Damian Palmer dengan senang mengulurkan tangannya dan menjabat Jensen. Aku mendengar berita mengenai kamu dari penatua Jack, jadi aku membawa istriku datang ke kota Asmenia. Dan memang benar, kamu tidak mengecewakanku. Selesai berbicara, kerumunan orang itu akhirnya menyadari kenapa mereka tidak berobat ke ibu kota, tetapi datang ke kota Asmenia. Ternyata mereka datang karena Dr. Jensen. Jensen juga terdiam sesaat, memikirkan penatua Jack yang diam-diam membantunya, dia bersyukur di dalam hatinya. Baiklah, penyakit istriku membuat kalian semua repot. Sekali lagi, terima kasih. Kata Damian Palmer sambil melihat kerumunan orang itu, Dr. Eddie, Profesor Oscar, Rektor David, terima kasih banyak. Rektor David dan yang lainnya terkejut. Damian Palmer menyebut namanya, bahkan dia menyebutnya sendiri. Ini berarti dia akan dipromosikan dan menjadi orang terhormat?
Meskipun Damian Palmer menjabat di wilayah militer Huasia Selatan, tetapi pria ini berasal dari ibu kota, dan juga salah satu dari 8 keluarga bangsawan di Huasia. Dia memiliki posisi penting, baik itu dalam bisnis, politik, atau militer. Semua orang dengan cepat kembali ke aula, Tuan Alfred, Damian Palmer dan yang lainnya pergi ke sisi lain aula untuk berbincang. Sementara itu, semua orang yang ada di aula memberi selamat kepada Jensen. Setelah menyembuhkan Nyonya Palmer, kemampuan Jensen tidak diragukan lagi, dia melakukan tindakan hebat. Jensen adalah dokter terkenal di Provinsi Huasia Selatan. Dr. Jensen, ada satu hal yang harus aku bicarakan. Pada saat ini, seorang dokter yang lebih tua tiba-tiba berbicara, dia adalah Dr. Jenius Kennedy. Dr. Kennedy, bicaralah. Sebelumnya Dr. Kennedy mengesampingkan perbedaan pendapat untuk dirinya sendiri, membuat pandangan Jensen tentangnya juga berubah. Meskipun lelaki tua itu keras kepala, tetapi dia tidak bodoh. Dia hanya ingin memperlihatkan keterampilan medisnya untuk meyakinkannya. Hanya mungkin dia butuh waktu untuk meyakinkannya. Aku memiliki pasien yang menderita leukemia, jadi aku mau meminta Dr. Jensen membantuku untuk memeriksanya. Dr. Kennedy sangat sungkan kepada Jensen. Jensen tiba-tiba mencibir, pasien yang dimaksud oleh Dr. Jenius Kennedy, apakah dia keluarga Chester? Dr. Kennedy mengangguk dengan senyuman masam, tepatnya, dia adalah putri keluarga Chester. Selesai berbicara, dia pun diam tidak berdaya. Sebenarnya, Kennedy juga mengetahui perseteruan antara Jensen dan grup Chester. Tapi, Presdir Martin mengatakan kepadanya bahwa dia harus meminta perawatan medis dari Jensen. Dalam keputusannya, dia harus meminta bantuannya. Namun kenyataannya, dia juga tidak berharap banyak. Bagaimanapun, Presdir Martin pernah menodongkan pistol ke Jensen dan bahkan mengancam akan menekan Jensen. Dengan cara yang begitu kasar, dokter manapun tidak akan mau memeriksanya. Jensen, masalah ini. Joseph juga mendengar sedikit tentang masalah ini dan ingin membujuknya, tetapi akhirnya menahan dirinya untuk mengucapkan hal tersebut. Ini adalah perseteruan antara Jensen dan grup Chester, tidak baik baginya untuk campur tangan. Suruh dia datang saja. Pada saat ini, Jensen tiba-tiba berbicara dan apa yang dia katakan mengejutkan semua orang yang hadir. Dr. Jensen, apakah kamu setuju? Dr. Kennedy dengan heboh mengguncang seluruh tubuhnya dan menatap Jensen dengan rasa tidak percaya. Meskipun aku memiliki dendam pribadi dengannya, dendam itu sudah lama hilang. Sebagai seorang dokter, dia sudah memintaku untuk berkunjung berkali-kali. Kali ini dia memintaku dengan tulus, dan aku akan pergi memeriksanya, kata Jensen sambil mengangguk. Oke, Dr. Jensen, tunggu, 10 menit, tidak, dalam waktu 5 menit, mereka sekeluarga akan segera datang. Dr. Kennedy dengan segera menelepon dan diam-diam berterima kasih kepada Jensen. Jensen melakukan ini agar tidak mempermalukannya dan orang-orang pun menjadi kagum dengannya. Tentu saja, tidak sampai 5 menit, keluarga Martin datang. Setelah Martin melihat Jensen, dia membungkuk memberi hormat dengan penuh semangat dari kejauhan. Sebenarnya, dia juga tidak menyangka Jensen akan menerima permintaannya. Dia sekarang sangat menyesali perbuatannya, melihat dokter seperti Jensen yang sama sekali tidak tergoda oleh uang. Dr. Jensen, tolonglah putriku ini. Setelah Martin membungkuk memberi hormat, dia kembali memohon dengan tulus. Aku menyuruhmu datang, karena aku telah melihat ketulusanmu, kata Jensen dengan pelan. Ketulusan. Martin tiba-tiba merasa terharu, ketulusan, sebenarnya hal yang sangat sederhana. Tetapi untuk menjaga harga dirinya, banyak hal terjadi, dia sungguh harus menjaga ucapannya. Melly, Tom, kemari dan bersujud pada Dr. Jensen. Kali ini, Martin bersedia bersujud kepada Jensen. Terima kasih, Dr. Jensen. Melly dan Tom berlutut dan bersujud, lalu berterima kasih. Bangunlah. Jensen mengeluarkan pena dan kertas lalu menuliskan resep. Ada 2 jenis resep, satu untuk siang hari dan satunya untuk malam hari. Minum 1 hari sekali, selama 3 bulan dan setelah 3 bulan, minum 2 hari sekali. Martin mengambil resep itu dengan tangan gemetar, mengetahui bahwa resep itu penting untuk menghilangkan penyakit genetik keluarga Chester. Resep itu harus diturunkan dari generasi ke generasi. Resep obat ini hanya salah satu obatnya, yang kedua, mereka harus hidup gaya pembumian selama 3 tahun, kata Jensen menambahkan. Pembumian?
Seluruh tubuh Martin bergetar. Pada masa itu, demi keturunan keluarga Custer, dia juga mengunjungi seorang biarawan terkemuka di Huasia, tetapi orang itu hanya mengatakan sepatah kata, pembumian. Faktanya, kalimat ini juga dikenal dengan ramalan oleh para biarawan terkemuka. Mengenai bagaimana cara pembumian, Martin telah melakukan perjalanan ke seluruh negeri selama bertahun-tahun, tetapi dia juga belum memahaminya. Dr. Jensen, apa itu pembumian? Martin bertanya dengan serius. Caranya sangat sederhana dan murah, biarkan mereka meninggalkan kota Asmenia dan jangan memberi mereka uang. Biarkan mereka mengandalkan diri mereka sendiri dan menjadi orang biasa selama 3 tahun, menjalani kehidupan seperti orang biasa. Kata Jensen. Martin berpikir sejenak dan mencoba memahaminya. Dia berkata kepada anak-anaknya, Melly, Tom, kamu mendengar apa yang dikatakan Dr. Jensen? Melly dan Tom mengangguk dan ekspresinya tampak penuh hormat. Semua dokter terkenal juga tahu apa artinya hidup sederhana. Sepertinya berada dalam lingkungan yang sulit, bisa merangsang keterbatasan yang ada di tubuh manusia. Sebaliknya, mereka dimanjakan, akan menjadi malas dan bahkan lebih berpengaruh buruk bagi tubuh. Misalnya, banyak orang yang saat ini mengidap kanker, karena mereka sembarangan makan dan minum, juga sering begadang. Tapi, orang-orang yang berada di era sebelumnya, untuk makan saja sudah sulit. Bagaimana mereka bisa begadang? Begitu Martin dan yang lainnya pergi, suara tepuk tangan meriah terdengar dari aula. Hari ini, keterampilan medis Jensen mengejutkan semua orang, membuat banyak orang sangat mengaguminya. Setelah Jensen dan semua orang berpamitan, dia pergi dengan Dr. Eddie dan yang lainnya. Baginya, apa yang penatua Jack katakan padanya akhirnya selesai. Meskipun dia tidak tahu bangsawan itu bisa membantu Jensen dalam hal apa, tapi penatua Jack pasti tidak akan menyakitinya. Episode 358. Maaf, siapa Dr. Jenius Jensen itu sebenarnya? Kamu bodoh, itu Dr. Jenius Jensen, Dr. Jenius Aula Singlin, bolehkah aku mewawancaraimu? Saya dengar Anda baru saja berhasil menyembuhkan penyakit yang sulit dan rumit, apakah itu benar? Apakah kamu dokter pertama di Huasia Selatan? Baru saja keluar dari rumah sakit, ada suara keributan di luar. Ada banyak media berkumpul di pintu masuk. Setelah melihat Jensen, mereka langsung mengerumuninya. Sekarang Jensen sudah seperti orang terkenal di kota Asmenia. Sulit baginya untuk menghindar dari wawancara, jadi dia harus menghadapinya dengan santai dan kemudian membiarkan Rektor David menggantikannya. Rektor David tentu sangat bersemangat menggantikannya. Dia memuji Jensen setinggi langit, mengatakan bahwa dokter besar Jensen sama seperti seorang tuohua yang masih hidup. Dan tidak lupa untuk mempublikasikan Universitas Asmenia dan juga mengatakan bahwa Jensen adalah seorang dosen di Universitas Asmenia. Keesokan paginya, berita itu menimbulkan kehebohan di kota itu, dan nama dokter besar Jensen mencapai puncaknya. Di villa, Jensen sedang sarapan dan menonton berita di TV, sementara Elisa dan Liam ada di sampingnya. Tuan Jensen, sekarang kamu benar-benar terkenal di kota Asmenia. Liam menatap Jensen. Jensen menggelengkan kepalanya, dibandingkan dengan nama palsu ini, dia lebih peduli dengan sikap Elena Lawrence. Aku tidak tahu apakah Elena Lawrence telah menemukannya dan ingin melihat dirinya sendiri. Setelah memakan bubur, Jensen bertanya lagi, Elisa, semalam aku menyuruhmu memeriksanya orang itu, apa kamu sudah menemukan sesuatu? Sudah menemukan bahwa Jessica Miller, putri keluarga Miller dari ibu kota, memiliki banyak grup dan perusahaan. Namun bertanggung jawab atas sebagian besar keluarga Miller. Dia akan dilatih sebagai penerus keluarga berikutnya. Keluarga Miller adalah salah satu dari 8 keluarga bangsawan di Huasia, yang memiliki sejarah sangat panjang dan luas. Dan juga merupakan keluarga kuno. Seluruh keluarganya ada di lingkaran politik, bisnis dan militer, kata Elisa. Mata Jensen berkedip, dan latar belakang Jessica ternyata tidak sederhana. Apa kau tahu kenapa dia datang ke Asmenia? Hanya ada sedikit informasi tentang mereka dan sulit untuk mengetahuinya dalam waktu yang singkat. Jensen menghela napas, Jessica meskipun latar belakangnya besar. Tapi tidak apa-apa, selama dia tidak menjadi musuhnya. Tetapi Jensen dapat merasakan bahwa Jessica memiliki dendam terhadapnya, ini membuat Jensen tertekan.
Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Jensen bertemu Jessica, sebelumnya mereka juga tidak pernah berbicara apapun. Bagaimana dengan organisasi pembunuh malam? Organisasi pembunuh malam telah bergerak belakangan ini, tetapi tampaknya tujuan mereka di kota Asmenia telah berubah, bukan Elena, kata Panah. Jensen mengerutkan kening, apakah organisasi pembunuh malam menyerah untuk mendapatkan catatan deteksi benda pusaka? Kamu terus menyelidikinya, kamu harus menemukan tujuan baru mereka dan mengawasi mereka dengan cermat. Selesai makan, Jensen bergegas bekerja lagi, karena hari ini adalah hari ulang tahun Elena, dan ia berencana memanfaatkan kesempatan itu dan menemui Elena. Melihat penampilan Jensen, Panah dan Elisa merasa iri, orang seperti Tuan Jensen, kenapa begitu baik pada Elena? Faktanya, mereka semua berpikir bahwa Elena tidak layak untuk Jensen. Dan Jensen tidak seharusnya bersikap baik padanya. Malam pun datang. Jensen mengenakan setelan Armani putih dan pergi ke Hotel Westin. Yang mengejutkan Jensen adalah, ulang tahun Elena tahun ini agak berbeda. Dia selalu tidak menyukai kemewahan, tak disangka memilih untuk mengadakan pesta ulang tahun di Hotel Westin, yang merupakan hotel tertinggi di kota. Dinding bertingkat tinggi ditutupi dengan kaca transparan dan pemandangan malam kota Asmenia dapat dilihat dari atas sana. Setelah Jensen bertanya, dia langsung menuju ke lantai 15. Jarang sekali dia memakai jas, tapi dia juga memiliki wajah yang tampan, jadi satpam hotel tidak menghentikannya. Saat ini di lantai 15, tempat ini sangat mewah, dan didekorasi seperti istana kristal. Banyak tokoh dari semua penjuru di kota Asmenia sedang minum dan mengobrol, sementara ayah dan ibu Elena menyapa semua orang dengan sopan. Sebagai putri hari ini, Elena terlihat sangat cantik, mengenakan gaun putih panjang, seperti seorang putri. Meski banyak wanita cantik yang hadir dan berdiri bersama Elena, tapi dia terlihat paling bersinar. Elena sangat cantik. Glenn menatap Elena dengan kagum. Tapi dia menghela napas, setelah mengalami banyak hal, dia juga tahu dia tidak layak untuk Elena. Glenn, kamu harus sadar. Elena sekarang sudah naik jabatan, menjadi wakil ketua biro kota, dan bahkan menjadi ketua tim di pasukan khusus. Dia adalah bosmu. Bagaimana mungkin bawahan mengejar atasan mereka? Di sampingnya wakil ketua Jeffrey tertawa, setelah berbicara Glenn menghela napas panjang. Kak, walau tidak bisa menjadi pasangan, tapi kalian masih bisa menjadi teman. Selain itu, Elena juga sudah menikah, jangan terlalu banyak berpikir. Kata adik Glenn, Marsha menghibur, beberapa orang maju ke depan dan memberikan hadiah ulang tahun mereka. Selamat ulang tahun Elena, ini sepatu heels CK untukmu. Selamat ulang tahun, ini tas LV untukmu. Selamat ulang tahun. Sebenarnya semua orang tahu, alasan mengapa ulang tahun ini begitu megah adalah karena Elena naik jabatan. Di usia ini, ia menjadi wakil ketua biro dan dia menjadi ketua tim operasi khusus. Masa depannya sangatlah cerah. Terima kasih semuanya. Elena menyapa semua orang dengan sopan, walaupun tampak bahagia, tapi perhatiannya sedikit terganggu. Ada banyak pemuda kaya di sekitarnya, melihat Elena yang cantik dan berjabatan tinggi. Membuat mereka ingin mengejarnya, tetapi karena mengetahui Elena sudah menikah, mereka hanya bisa menghela napas berulang kali dan iri pada pria yang mendapatkan Elena. Kak, apa kamu sudah memberitahu kakak ipar? Saat Elena sedang mengobrol dengan para tamu, Diana menghampirinya dan berbicara. Elena terdiam dan wajahnya terlihat menjadi dingin. Sangat tidak masuk akal, kakak ipar hanya terlambat datang ke bioskop saja. Apakah kamu dendam padanya sampai sekarang? Melihat Elena yang diam, Diana tidak bisa menahannya lagi dan memarahinya. Kamu pikir kamu yang teraniaya, tapi tahukah kamu, dia sudah menahan banyak penderitaan demi membuatmu senang? Diana, ada beberapa hal yang kamu belum ketahui karena kamu masih muda, sementara kamu tidak perlu tahu, kata Elena sambil menggelengkan kepalanya. Diana menghentakkan kakinya dan menarik ayah dan ibu Elena. Dia memberitahukan hal yang tidak baik mengenai Elena kepada mereka. Ayah dan ibu Elena tiba-tiba mengeluh. Mengapa Elena tidak puas dengan menantu yang baik seperti Jensen? Apakah karena Elena sudah dipromosikan sekarang jadi dia membenci Jensen? Sangat disayangkan, teguran mereka pun tidak bisa merubah keputusan gadis yang keras kepala itu. Sekali dia membuat keputusan, 9 sapi pun tidak bisa membuatnya menarik ucapannya. Elena, ibu di sini untuk menyatakan bahwa seumur hidupku aku hanya akan menganggap Jensen menantuku.
kata Ibu Elena dengan dingin. Bibi Mai, biarkan Elena yang menentukan kebahagiaannya sendiri, jadi lebih baik semua orang tidak ikut campur. Saat ini, seorang wanita yang mengenakan gaun dan berkuncir satu datang dengan penampilan yang luar biasa. Wanita itu sebenarnya cukup cantik, tapi eyelinernya agak kaku, memberikan perasaan susah didekati. Wanita muda ini, kamu siapa? Ibu Elena sedikit tidak senang. Dia memarahi putrinya. Kenapa orang ini ikut campur? Bu, namanya Jessica, temanku. Wajah Elena terlihat berubah. Dia menarik ibunya, karena takut dia akan mengatakan hal yang menyinggung orang lain. Episode 359. Tenang saja, aku tidak akan berselisih dengan orang biasa. Kata Jessica berbisik kepada Elena dengan suara tenang tapi sombong. Elena diam dan mengerutkan kening. Melihat ekspresi Elena, Jessica tertawa lagi. Sudah, jangan sedih. Ini adalah hari perayaan promosimu, kamu harus bahagia. Pada saat ini, seorang pemuda yang sangat tampan dengan setelan jas hitam berjalan ke aula. Dia memegang seikat mawar yang besar, diikuti dengan beberapa pria tampan dan wanita cantik di belakangnya, semuanya tampak datang dengan tujuan yang sama. Yang terpenting, pemuda ini berjalan menuju Elena. Nona Elena, selamat ulang tahun. Namaku Billy. Aku sudah lama mendengar bahwa Nona Elena sangat cantik. Melihatmu hari ini ternyata sungguh luar biasa. Pemuda itu menyerahkan bunga yang ada di tangannya kepada Elena. Elena hanya cemberut, dia tidak tahu siapa Billy ini. Di sebelahnya, Jessica tersenyum dan dia tidak terkejut dengan penampilan Billy. Billy? Tuan muda dari PT Glory, salah satu 4 terbesar di Asmenia. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa datang? Apakah dia mengenal Elena? Dia sangat kaya, harta keluarganya miliaran. Kalau dia mengejar Elena, Elena sungguh beruntung. Seluruh aula mulai membicarakan Billy. Memiliki PT Glory, salah satu dari 4 terbesar di Asmenia, siapapun yang bisa menikah dengan orang ini, tidak perlu khawatir seumur hidup. Nona Elena, aku ingin mengejarmu, apakah boleh? Billy berperilaku sembrono, mengatakan apapun yang dipikirkannya, tidak ada yang pernah melakukan ini di kota Asmenia. Aula kembali gempar. Semua orang tahu bahwa Elena sudah menikah. Billy pasti sengaja. Dia ingin membuat Jensen mundur. Maaf, aku sudah menikah. Elena menolak dengan dingin. Menikah juga bisa bercerai, terlebih lagi yang aku tahu, Nona Elena dan suami kamu saat ini, menikah karena disuruh orang tuamu saja. Billy tahu Elena adalah istri Jensen, sangat jelas dia melakukannya dengan sengaja. Elena ingin menolak lagi, tetapi pada saat ini, Jessica tiba-tiba berbisik, Elena, bukankah menurutmu sulit untuk menolak Jensen? Mungkin, dia bisa membantumu mengusir Jensen. Seluruh tubuh Elena bergetar. Jessica benar, tapi saat waktunya tiba, Jensen mungkin akan sangat sedih. Tapi itu semua tidak sebanding dengan sebuah kehidupan. Maka daripada itu harus ada pengorbanan. Elena, kamu menolak untuk bertemu Jensen belakangan ini. Karena identitas aslimu sudah terbongkar, mengapa kamu tidak mengumpulkan keberanianmu saja? Demi kebaikannya dan demi keluargamu. Jessica terus mendukungnya berselisih. Mendengar ini, Elena akhirnya akan bertindak kejam. Maaf, aku terlambat. Elena, selamat ulang tahun. Pada saat ini, masuklah seorang pemuda berjas putih. Kehadirannya menyita perhatian banyak orang. Orang-orang yang mengenalnya pun tersenyum. Glenn, wakil ketua Jeffrey dan orang-orang lainnya bahkan merasa lebih senang. Akhirnya tokoh utamanya datang. Sebenarnya, mereka tidak suka melihat tindakan Billy. Sampai Jensen muncul, mereka langsung tahu bahwa Jensen akan melindungi istrinya dari Billy bajingan ini. Kakak ipar. Jensen, akhirnya kamu datang juga. Diana dan Zachary sekeluarga bergegas menyambutnya. Di dalam hatinya Elena terkejut dan mulutnya tanpa sadar tersenyum. Pria yang bisa menyelamatkannya akhirnya datang. Namun, kegembiraan ini segera berubah menjadi kesedihan. Karena ini jebakan bukan pesta biasa. Aku pikir siapa, bukankah dia adalah seorang dokter jenius Jensen? Kenapa kamu juga diundang ke pesta ulang tahun ini? Billy tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia bertanya dengan... Pria yang bisa menyelamatkannya akhirnya datang.
Namun, kegembiraan ini segera berubah menjadi kesedihan. Karena ini jebakan, bukan pesta biasa. Aku pikir, siapa, bukankah dia adalah seorang dokter jenius Jensen? Kenapa kamu juga diundang ke pesta ulang tahun ini? Billy tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia bertanya dengan sengaja, bagaimanapun, Elena adalah istri Jensen, siapa yang tidak tahu itu? Kak, dia adalah suami Elena. Tak disangka, Elena tidak mengundang suaminya, ini kan hari perayaan naik jabatannya dan hari ulang tahunnya. Haha, suaminya sama sekali tidak dihargai. Di sebelahnya, ada seorang wanita gemuk yang licik dan kejam. Dia adalah Camilla. Dia selalu dendam pada Jensen, karena telah memberinya pelajaran. Jensen mengabaikan mereka begitu saja dan tatapan matanya hanya tertuju pada Elena. Tapi dia melihat wajah Elena terlihat suram dan tampak tidak bahagia. Tiba-tiba Jensen merasa sedih. Apakah Elena masih marah karena dia datang terlambat? Tapi tidak, saat terakhir bertemu, Elena terlihat tidak memikirkannya lagi. Elena! Jensen berteriak. Elena menyilangkan kedua tangan di dadanya dan terlihat sangat sombong. Dia tidak menjawab. Elena, ada apa denganmu? Zachary menegur Elena, karena merasa ada yang aneh dengannya. Orang-orang di sekitarnya juga merasa sangat aneh, terutama teman-teman Elena, tetapi mereka tahu perasaan Elena terhadap Jensen tidak seharusnya sedingin itu. Kak, jangan konyol, cepatlah ambil kesempatan ini. Camilla buru-buru mendorong kakaknya. Billy langsung tersenyum sambil memegang mawar untuk Elena. Nona Elena, selamat ulang tahun. Tetapi saat itu, ada sebuah tangan yang menghalangi Billy. Katanya dengan suara pelan, maaf, istriku hanya menerima bunga yang aku berikan. Benarkah, menurutku istrimu tidak menyukaimu? Camilla menyeringai, artinya istrimu tidak menyukaimu sedikit pun dan kamu tidak sebanding dengan kakakku. Billy jatuh ke dalam perangkap itu dan berkata dengan nada menghina, hanya seorang dokter kecil saja. Aku pikir kamu dari keluarga kaya. Aku anak dari PT Glory, perusahaan terbesar di Asmenia. Apa yang mau kamu bandingkan denganku? Jensen hanya menjawab, aku adalah suami Elena. Keluargaku memiliki pendapatan bersih miliaran, ada lebih dari 100 perusahaan di bawah grup kami, real estate kami tersebar di seluruh kota Asmenia. Apa yang mau kamu bandingkan denganku, kata Billy menambahkan. Aku suami Elena. Keluarga More adalah keluarga pahlawan. Kami memberikan kontribusi yang besar waktu penjajah menyerang. Bisa dibilang keluarga kami adalah bangsawan. Apa yang mau kamu bandingkan denganku? Billy memiliki banyak kebencian terhadap Jensen. Kali ini, Jensen yang berada di bawah tekanan, tidak bisa mengangkat kepalanya. Aku suami Elena. Jensen tetap mengatakan satu kalimat itu. Billy tercengang. Meskipun latar belakang keluarganya, asal-usulnya dan kekuatannya lebih besar daripada Jensen. Tetapi perkataan Jensen sungguh membuatnya terdiam. Aku adalah suami Elena, satu kalimat saja sudah cukup. Dia langsung merasakan serangan yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah memukul kapas. Dia berkata dengan marah, apakah kamu membeli bunga untuk ulang tahun istrimu? Apakah kamu membeli hadiah? Kamu datang dengan tangan kosong. Oh, ulang tahun istri sendiri, kamu tidak menyiapkan apa-apa? Untuk apa dia datang? Lebih baik usir saja dia. Camilla pun menjebaknya lagi, berbeda dengan kakakku. Dia tidak hanya memberinya bunga, tapi dia juga memberikannya hadiah ulang tahun yang berharga. Pada titik ini, Billy mengeluarkan sebuah kotak yang indah dari sakunya dan mengeluarkan sebuah kalung. Dan berkata dengan bangga, ini adalah hadiah ulang tahunku untuk Nona Elena. Ini adalah kalung lilin lebah emas, yang biasa disebut jantung laut polo, asalnya dari lautan Poli. Lilin lebah pada umumnya tidak sekeras berlian, tetapi lilin lebah emasku ini telah disimpan selama 10.000 tahun dan memiliki kekerasan yang sama dengan berlian. Penonton gempar. Ada banyak orang yang mengetahui bahwa lilin lebah emas ini adalah salah satu permata organik yang paling berharga, itu juga disebut sebagai fosil resin. Episode 360. Terutama, kalung itu diproses menjadi 4 liontin dan berwarna merah darah. Dengan melihatnya saja, dapat diketahui bahwa itu adalah lilin lebah terbaik. Hal yang paling langka dan berharga adalah lilin lebah emas memiliki karakteristik. Semakin lama waktu kompresi segel di bawah tanah,
semakin tinggi tingkat kekerasan dan semakin mahal nilainya. Lilin lebah emas milik Billy dapat menyaingi berlian, entah sudah berapa tahun terkubur di bawah tanah. Sudah melihatnya? Ini baru hadiah ulang tahun. Kakakku sangat niat, sedangkan kamu orang miskin. Awalnya, Camilla ingin mengatakan Jensen miskin, tetapi terakhir kali saat membeli jas, Jensen melemparkan uang ke wajahnya, jadi dia menarik ucapannya, dasar tidak berperasaan. Sebagai suami, kamu datang dengan tangan kosong di hari ulang tahun istrimu, suami macam apa kamu, lebih baik cerai saja. Tidak terima? Kalau mampu, keluarkan hadiah yang lebih berharga daripada pemberianku. Billy juga berteriak. Sebenarnya, hari ini dia bisa datang karena dipengaruhi oleh orang lain. Dan dijanjikan sesuai sesuatu. Dan ini juga menjadi kesempatan baik untuk membalas Jensen. Alhasil, banyak orang yang juga melihat Jensen. Meskipun sekarang Jensen adalah dokter Jensen yang terkenal, untuk masalah uang, seharusnya dia tidak bisa dibandingkan dengan Billy. Jensen melirik lilin lebah emas dan berkata dengan datar, kamu sungguh keterlaluan. Bisa-bisanya kamu memberikan benda yang terkubur di dalam tanah sebagai hadiah ulang tahun. Apakah kamu tidak tahu ini adalah hadiah yang tabu? Orang-orang gempar, yang Jensen katakan benar. Lilin lebah emas dibuat dengan cara dikubur di bawah tanah. Hanya saja, menggunakan benda yang terkubur di dalam tanah sebagai hadiah ulang tahun, membuat orang merasa seperti benda pemakaman. Billy langsung membeku dan berkata dengan marah, kamu omong kosong. Lilin lebah emas milikku bukanlah benda pemakaman. Ditambah, ada 4 lilin lebah di kalung ini. Apakah kamu tidak tahu ada sebuah ucapan di selatan? 4 itu melambangkan kematian. Jensen menambahkan. Ini, kita tidak ada ucapan seperti ini. Setelah tertegun, Billy menjadi canggung. Kota Asmenia adalah bagian dari kota pesisir selatan. Angka 4 memang memiliki arti dan melambangkan kematian. Mengirimkan kematian di hari ulang tahun seseorang, niatnya tidak begitu baik. Jensen mengambil lilin lebah emas dan melihatnya. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah lilin lebah emas yang dibeli dari luar negeri dengan harga fantastis, nilainya mencapai 200 juta yuan, kamu mampu membayarnya. Billy berkata dengan marah, lilin lebah emas milikku lebih keras daripada berlian. Benda ini lebih berharga daripada berlian. Krak. Begitu jari Jensen menggenggamnya, salah satu lilin lebah pecah. Aku lihat tidak sekeras itu. Setelah Jensen berbicara, semua orang terdiam. Baru saja dibilang kalau benda ini lebih keras daripada berlian. Alhasil, digenggam dengan menggunakan 2 jari saja sudah hancur. Tanah lihat saja lebih keras daripada ini. Tamparan ini cukup keras. Kamu berani merusak lilin lebah emas milikku? Billy marah sampai gemetaran dan meraung. Bukannya kamu bilang lebih keras daripada berlian? 1 genggaman saja sudah pecah, berarti kamu membeli barang palsu. Memberikan barang palsu kepada orang yang berulang tahun? Sebagai kepala dari 4 tuan muda kota Asmenia, kamu sangat tidak tahu malu. Jensen menggelengkan kepalanya. Billy mengepalkan tangannya, tapi dia tidak bisa membantah. Baginya, uang adalah masalah kecil, tapi wajah ini adalah masalah besar. Bagaimana dengan hadiahmu? Bahkan bunga pun tidak kamu siapkan, kamu tidak malu? Tiba-tiba, Camilla berteriak. Tentu saja aku sudah menyiapkan hadiah. Namun, apa hubungannya denganmu? Jensen menjawab dengan datar, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu dari saku jasnya. Di dalam kotak itu juga tersimpan sebuah kalung, tetapi mutiara merah dari kalung itu penuh goresan. Kelihatannya benda yang lusuh. Haha, ternyata kamu membawa mutiara rusak yang dipungut dari kios jalanan. Dalam sekejap, Billy merasakan wajahnya telah kembali. Mutiara rusak seperti ini, jangankan hadiah ulang tahun, walaupun diberikan kepada orang lain pada waktu biasa, tidak akan ada yang menginginkannya. Awalnya, Camilla mengira hadiah ulang tahun Jensen sangat sepenuh hati. Alhasil, ternyata kalung sampah yang bahkan tidak lebih bagus daripada barang kios jalanan. Ini. Tiba-tiba, Elena berseru. Dia menatap kalung itu, ekspresinya jelas tampak bersemangat. Dia juga tidak banyak bicara. Dia mengambil kalung itu, lalu menatap Jensen. Jensen tersenyum dan langsung mengenakannya di leher Elena. Adegan ini langsung membuat kakak dan adik keluarga More terdiam.
Elena tidak hanya menerima kalung lusuh ini, tetapi juga sangat bersemangat. Astaga, apa yang terjadi? Mana mereka tahu bahwa mutiara itu adalah mutiara merlot? Ketika Ezra diam-diam membunuh Elena di Pulau Hong Kong, kalung mutiara ini menyelamatkannya dan pecah. Kemudian, Jensen mengambilnya untuk memperbaiki dan menjahitnya. Jensen berusaha memperbaikinya seperti sedia kala. Jadi, bagaimana mungkin Elena tidak terharu? Sebenarnya, setelah menikah dengan Jensen, mutiara ini adalah hadiah pertama dan bermakna yang diberikan Jensen kepadanya. Jensen. Elena mengangkat kepala dan menatap Jensen, matanya dipenuhi dengan cahaya yang rumit. Jensen tersenyum. Sepertinya, Elena tidak marah lagi. Glenn dan yang lainnya turut berbahagia untuk Jensen. Untuk bisa melangkah sampai hari ini, Jensen dan Elena telah melewati banyak pasang surut. Tuan muda keluarga Moore hanya tahu membuat masalah, jika tidak didukung oleh PT. Glory, sejak awal dia sudah dilempar keluar dari hotel. Pada saat ini, tiba-tiba, sekelompok pria berjas putih berjalan masuk dari pintu gerbang. Masing-masing dari mereka memegang bunga. Kemudian, mereka datang mengelilingi Elena dan Jensen, menggunakan bunga-bunga untuk membentuk hati yang besar. Wah, romantis sekali! 9.999 bunga mawar. Tiba-tiba, gadis-gadis di aula berteriak dengan penuh semangat. Beberapa wanita menyatukan kedua telapak tangan mereka, berharap kelak pacar mereka juga akan memberikan bunga romantis seperti ini pada hari ulang tahunnya. Bagi wanita, bunga selalu menjadi titik kelemahan yang fatal. Ditambah, ada hadiah dan ada bunga. Bahkan bunganya berjumlah 9.999 tangkai. Dengan ini, Billy semakin canggung. Dia melihat bunga di dalam tangannya, tiba-tiba dia malu untuk mengeluarkannya. Elena juga tidak menyangka, ternyata Jensen yang tidak romantis bisa melakukan begitu banyak hal. Hal ini, tiba-tiba membuat Elena merasa dipenuhi dengan kebahagiaan. Boom! Pada saat ini, terdengar suara gaduh dari kejauhan. Terlihat kembang api gemilang yang bermekaran dengan 1000 warna di langit. Boom, boom, boom. Selanjutnya, semakin banyak kembang api yang bermekaran. Dinding luar hotel terbuat dari kaca. Kembang api yang indah dapat dilihat dengan jelas di dalam aula. Kembang api ini berlangsung selama lebih dari 10 menit, hingga akhirnya perlahan meredup. Namun, pada saat ini, lampu neon pada belasan bangunan tinggi di luar menyala dan membentuk beberapa tulisan besar. Elena, aku mencintaimu. Wah! Seluruh hadirin gempar. Romantis sekali. Andai saja aku adalah istri Dr. Jensen. Aku mau menikah dengannya. Menikahi kentutmu. Di mata Dr. Jensen hanya ada Elena, tapi malam ini, sepertinya seluruh kota Asmenia sudah mengetahui ulang tahun Elena. Suara di dalam aula hampir menghancurkan atap. Sekarang, siapa yang pantas dibandingkan dengan hadiah serta dedikasinya kepada Elena? Beberapa orang melihat Billy, mereka melihat Billy marah sampai gemetaran. Kali ini, tuan muda keempat kota Asmenia tidak punya hak berbicara. Seluruh keluarga Zachary sangat bahagia sampai mata mereka berkaca-kaca. Mereka merasa, dinikahi oleh Jensen merupakan berkah atas kehidupan Elena sebelumnya. Mereka teringat setahun yang lalu, pada saat itu Jensen masih polos, tetapi tidak peduli seberapa besar keluarga Lawrence memandang rendah dia, betapa Elena membencinya, Jensen tidak menyerah. Secara diam-diam, dia selalu menjaga Elena. Sampai ingatan Jensen kembali, dia berulang kali membantu keluarga Lawrence, terus-menerus membuat mereka bahagia. Semua ini dilakukan untuk Elena. Bisa dikatakan bahwa Jensen telah memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami, dia melakukan tanggung jawabnya 100%.